Hello, good morning my sweet students. How are you today? I hope you fine there. Nah, kita akan masuk pembelajaran kita di bab yang ke-11, yaitu kuasa Allah atas keterbatasanku. Nah, anak-anak Miss boleh buka bukunya di halaman 89 sampai dengan 91. Nah, kita masuk di nomor 1, yaitu karunia Allah cukup bagiku. Di sini ada cerita tentang Yosua, nanti anak-anak Miss boleh baca di halaman 90. Nah, kira-kira anak Miss pernah nggak mengalami sakit dan terbaring di tempat tidur tak berdaya? Apa yang kamu pikirkan saat itu? Nah, pada waktu itu Raja Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Nabi Yesaya diutus Allah untuk menyampaikan firman-Nya kepada Raja Hizkia, yaitu terdapat di 2 Raja-Raja 20 ayat 1. Nanti kalian boleh baca. Nah, Hizkia merasa sedih. Ia meratap memohon kepada Allah, maka Allah memberikan karunia-Nya kepada Raja Hizkia, yaitu umurnya diperpanjang 15 tahun lagi. Nah, Allah adalah sumber kehidupan, karunia-Nya cukup bagi Raja Hizkia. Nah, itu contoh salah satu karunia Allah berikan kepada tokoh Alkitab yang ada di Alkitab ya. Nah, banyak lagi contoh-contoh karunia Allah cukup bagiku. Nah, selanjutnya juga ada kasih karunia Allah cukup meskipun Paulus mengalami banyak pencobaan dan tantangan. Nah, di sini ada Rasul Paulus ya, yaitu Rasul Paulus yang sangat giat mengabarkan Injil. Jadi ketika dia mengabarkan Injilnya, kemanapun ia pergi, dia melakukan perjalanan pelayanannya itu menggunakan biaya sendiri. Ya, ia seorang rasul yang besar, banyak orang bertobat melalui pelayanannya Paulus. Tetapi Paulus juga mempunyai keterbatasan. Nah, Paulus meminta untuk agar Tuhan mengangkat keterbatasan tersebut, tetapi Allah memandang hal itu tidak perlu untuk diangkat. Kenapa? Karena itu perlu buat Paulus agar dia tidak menjadi sombong. Nah, keterbatasan membuat Paulus selalu merendahkan diri di hadapan Allah. Nah, begitu juga dengan kita. Di samping kita memiliki kelebihan, kita juga pasti memiliki kekurangan, atau juga disebut dengan keterbatasan. Mengapa? Karena agar kita tidak sombong. Coba semua orang bisa melakukan segala hal, pasti akan angkuh kan, akan sombong kan, dan tidak membutuhkan orang lain. Sementara kita makhluk sosial, saling membutuhkan, sehingga kita juga harus selalu bersyukur atas kekurangan, keterbatasan kita. Nah, selanjutnya kita masuk yang di nomor 2, yaitu aku kuat karena Allahku. Nah, tidak semua doa dijawab Tuhan sesuai dengan keinginan manusia, karena Tuhan akan menjawab doa kita sesuai dengan kebutuhan kita ya, bukan dengan keinginan kita. Kalau dengan keinginan kita, semuanya banyak yang kita inginkan tidak habis-habis, karena manusia banyak yang tidak puas ya kan, ingin ini lagi, ingin lebih lagi terus. Tetapi Tuhan hanya menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita, dan semuanya itu tepat pada waktunya ya, bukan waktunya manusia tetapi waktunya Tuhan. Nah, terkadang Allah membiarkan seorang sakit agar ia belajar bergantung kepada kemahakuasaan Allah. Kadang ya, banyak sekali orang yang sakit malah justru pergi ke dukun. Kenapa? Karena tidak bergantung kepada Tuhan, tidak memohon kepada Tuhan, tidak berharap bahwa Tuhan itu bisa gitu menyembuhkannya, malah dia mengharapkan manusia, sementara manusia saja ciptaan Tuhan gitu ya kan. Nah, sebab dalam keterbatasan manusia lah kuasa Allah menjadi sempurna. Karunia Allah cukup bukan berarti semua keterbatasan dihilangkan, tetapi dengan karunia itu manusia menjadi kuat untuk mengatasi semua keterbatasannya. Nah, sebab itu mulai dari hari ini anak-anak Miss selalu bergantung kepada Tuhan. Kenapa? Karena di balik keterbatasan yang kita miliki, Tuhan punya rencana yang indah bagi kehidupan kita. Amin. Nah, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Semuanya dicermati, dibaca ya. Oke, see you next week. Bye-bye.